Pada video pembelajaran kali ini, mari kita membahas materi pada teks cerita fantasi. Yang pertama, pengertian teks cerita fantasi. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang ketiga, jenis-jenis teks cerita fantasi. Dan yang keempat, unsur intrinsik teks cerita fantasi. Cerita fantasi adalah jenis cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis, berdasarkan pengalaman, pandangan, tafsiran, kecendekiaan, wawasan, dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa. Peristiwa itu bisa saja pernah terjadi secara nyata ataupun hanya dalam hayalan penulis saja. Lalu, penulis menggunakan bahasa sebagai alatnya berdasarkan kemampuan imajinasi dan keluasan wawasan pengetahuannya. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri teks cerita fantasi. Apa saja ya ciri-ciri teks cerita fantasi itu? Yang pertama, fiksi atau hayalan. Yang kedua, gaya bahasa bebas. Yang ketiga, tokoh yang unik. Yang keempat, ide cerita yang terbuka. Yang kelima, latar, lintas ruang dan waktu. Dan yang keenam, keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Yuk kita bahas satu persatu. Fiksi atau hayalan. Fiksi artinya cerita rekaan, hayalan, tidak ada di dunia nyata, dan hanya ada dalam pemikiran manusia. Gaya bahasa bebas. Gaya bahasa yang digunakan pada cerita fantasi bersifat bebas dan tidak terikat oleh bahasa formal. Bahasa yang dipakai variatif, komunikatif, dan terdapat ragam percakapan. Tokoh yang unik biasanya memiliki keunikan dalam bentuk fisik dan di luar akal sehat manusia. Keunikan tokoh dalam cerita fantasi bukan sekadar fisik semata. Tokoh yang diceritakan terkadang bisa memiliki kemampuan di luar logika. Ide cerita yang terbuka. Cerita fantasi berasal dari hayalan, angan-angan, dan bukan merupakan peristiwa yang masuk akal sehingga tema yang diangkat oleh cerita fantasi tidak terbatas. Tema yang ada dalam cerita fantasi dapat berupa supranatural, futuristik, fiksi sains, mistis, dan sebagainya. Latar, lintas ruang dan waktu. Cerita fantasi dapat menembus ruang dan waktu. Maksudnya, tokoh cerita berada pada tempat dan waktu yang tidak masuk akal. Misalnya, tokoh berada pada permadani yang memiliki kehidupan atau tokoh diceritakan pada dunia penjajahan atau pada masa depan. Terdapat keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Dalam cerita fantasi akan dijumpai berbagai keanehan, keganjilan, kemisteriusan, dan keajaiban yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat manusia. Hal-hal tersebut hanya ada dalam cerita fantasi. Misalnya, tokoh yang dapat terbang di langit. Nah, itu tadi ciri-ciri teks cerita fantasi. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis teks cerita fantasi. Apa saja jenis-jenis teks cerita fantasi? Terdapat dua jenis cerita fantasi, yaitu jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dan latar cerita. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total. Cerita yang keseluruhan ceritanya dikisahkan merupakan hasil imajinasi penulis. Cerita yang dikisahkan adalah hayalan dan tidak ada di kehidupan nyata. Yang kedua, cerita fantasi sebagian. Cerita yang sebagian dikisahkan masih menggunakan nama atau rangkaian peristiwa yang ada di dunia nyata atau tempat serta waktu masih dalam kehidupan nyata. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita dibagi menjadi dua. Yang pertama, latar waktu sejaman. Cerita fantasi dengan latar waktu sejaman menggunakan dimensi waktu dan ruang hanya satu masa. Yang kedua, latar lintas waktu. Cerita fantasi dengan latar lintas waktu adalah cerita fantasi yang menggunakan dua masa, baik
ciri-ciri sudah, jenis-jenis sudah. Selanjutnya, mari kita membahas unsur intrinsik teks cerita fantasi. Apa saja unsur intrinsik teks cerita fantasi? Yang pertama, tema. Tema yaitu gagasan atau ide cerita yang mendasari suatu karya. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda. Tokoh merupakan pelaku yang dikisahkan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak yang menyertai tokoh dalam cerita untuk menggambarkan perilaku tokoh tersebut. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis yaitu perwatakan yang positif atau baik. Yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menyampaikan nilai-nilai negatif. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah atau netral. Latar atau setting, yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diciptakan oleh pengarang untuk menggambarkan peristiwa yang dikisahkan secara konkret. Selanjutnya, alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat dalam cerita yang dikisahkan. Berdasarkan jalinan urutan peristiwa, alur dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan yang terakhir, amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca mengenai cerita yang dikisahkan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizky. Rizky adalah seorang anak yang penuh semangat dan gemar berpetualang. Sejak dia masih kecil, dia selalu ingin tahu tentang dunia di luar desanya yang indah. Setiap pagi, setelah selesai menjalankan tugas-tugasnya di rumah, Rizky akan berlari menuju hutan. Salah satu petualangan favorit Rizky adalah menjelajahi sungai yang mengalir di hutan. Dia akan mengikuti aliran sungai, mengamati ikan-ikan kecil yang berenang, dan mencoba menangkap kupu-kupu yang berterbangan di sekitarnya. Terkadang, dia bahkan akan berhenti di pinggir sungai, duduk di atas batu besar, dan membaca buku petualangan favoritnya. Pada suatu hari, ketika Rizky sedang bermain di hutan, dia menemukan jejak kaki yang besar dan aneh. Dia merasa penasaran dan mengikuti jejak tersebut. Jejak itu membawanya lebih dalam ke dalam hutan, melewati semak-semak yang tinggi dan pohon-pohon yang rimbun. Akhirnya, Rizky tiba di sebuah gua yang gelap. Dia memasuki gua dengan hati-hati dan menyalakan senter yang selalu dia bawa. Di dalam gua, dia menemukan sebuah kejutan besar, sebuah harta karun yang tersembunyi. Rizky merasa senang bukan main, tapi dia juga ingat pesan orang tuanya untuk selalu bertanggung jawab. Jadi, dia hanya mengambil beberapa koin emas sebagai kenang-kenangan. Rizky kembali ke desa dengan cerita petualangannya yang luar biasa. Orang-orang desa sangat kagum dengan keberaniannya dan mendengarkan dengan penuh minat saat dia menceritakan tentang gua dan harta karunnya. Dari hari itu, Rizky menjadi terkenal sebagai anak laki-laki yang gemar berpetualang di desa mereka. Namun, dia juga menjadi lebih bijaksana dan selalu mengingat pesan orang tuanya untuk selalu bertanggung jawab dalam setiap petualangan. Rizky terus berpetualang sepanjang hidupnya, mengeksplorasi dunia dengan semangat dan keingintahuannya yang tak terbatas. Dan setiap petualangan baru selalu membawanya pada pengalaman dan pelajaran berharga yang dia bagikan dengan teman-teman dan keluarganya.